Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilujeng Ilma Mulia. Di sini saya mendapatkan materi digital marketing pendekatan Makosid Syariah. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan. Langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian digital marketing. Digital marketing sendiri dalam sudut pandang pengusaha atau pembisnis adalah menjadi sistem pemasaran yang lebih banyak menggunakan media online, yang dimana tentu saja dengan mencakup ponsel dan berbagai jejaring sosial lainnya. Karena dengan adanya teknik ini akan berkaitan juga dengan tujuan digital marketing. Dengan menggunakan teknik periklanan saat ini tampaknya sedikit diabaikan dan lebih memilih menggunakan sistem komunikasi. Karena dengan menggunakan sistem komunikasi ini, kita bisa membangun hubungan pribadi dengan konsumen dengan mendengarkan keluhannya atau sarannya untuk membuat pelanggan lebih merasa dihargai. Dengan adanya hal tersebut juga membawa nilai tambah untuk perusahaan atau bisnis kita dengan meningkatkan brand kita. Karena tampaknya sangat sederhana, namun sulit untuk mengatakan dengan pasti bagi mereka yang kurang mampu untuk memahami pengertian digital marketing yang sebenarnya. Konsep strategi digital marketing, di mana dalam konsep ini memiliki 5 identifikasi, yaitu yang pertama identifikasi bisnis, di mana identifikasi bisnis ini kita juga memerlukan beberapa aspek untuk kesiapan bisnis kita dalam digital marketing. Dengan kesesuaian produk menggunakan periklanan online, ketersediaan teknologi, kapabilitas, dan infrastruktur untuk memenuhi digital marketing dengan menggunakan opsi integrasi pemasaran digital pada proses bisnis kita, dan juga memerlukan kesiapan yang lebih banyak dalam perubahan model pemasaran. Yang kedua yaitu identifikasi pesaing, di mana kita juga memerlukan analisis berapa banyak dan siapa pesaing kita di pasar digital, koneksi antar pesaing di pasar digital atau offline, dan mengetahui kelebihan kekurangan pesaing. Yang ketiga yaitu identifikasi pelanggan, di mana dengan adanya identifikasi pelanggan ini kita juga harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang dicari oleh pelanggan, dan bagaimana cara pelanggan tersebut bisa menggunakan teknologi digital. Yang keempat yaitu identifikasi target bisnis. Dalam penentuan target bisnis ini juga sangat penting sebagai tolak ukur atau motivasi dalam membenahi demi menuju tingkat capaian target bisnis kita. Oleh karena itu, terkait dengan kemampuan untuk menentukan strategi pemasaran bisnis ini, yang paling tepat ialah harus mengetahui tujuan spesifik yang ingin kita capai. Dan yang terakhir adalah identifikasi progres, di mana salah satu keunggulan pemasaran digital adalah memudahkan untuk mengukur hasil dibandingkan dengan strategi pemasaran lainnya. Karena semua aktivitas dan kemajuan yang dibuat dalam pemasaran digital dapat dilacak dan disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya. Pengertian Makosid al-Syariah. Secara terminologi, Makosid al-Syariah ini ditemukan di kalangan ulama yang berwibawa dalam bidang usul tentang makna Makosid al-Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, Abu Ishaq al-Shatibi menegaskan dalam kitabnya bahwa yang dimaksud Makosid al-Syariah ini adalah peraturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kesejahteraan manusia. Karena pada hakikatnya bahwa tujuan syar'i yang diinginkan adalah mencapai kebaikan, menghindari keburukan, atau memperoleh manfaat dan menangkal mudarat. Dengan kata lain, sebagaimana Al-Shatibi ini menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukumnya adalah untuk memahami kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, taklif atau pembenaan hukum harus mengacu pada wujudnya tujuan hukum itu. Sebab menurut Al-Qardawi, di mana ada maslahat, dilaksanakan hukum Allah juga. Pengertian Makosid Syariah menurut Imam Al-Ghazali,
di mana Imam Al-Ghazali ini memperkenalkan konsep masalih, utilitas atau manfaat, maupun mafasid, disutilitas atau kerusakan, dalam menganalisis seluruh masalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena makosid syariah adalah objek syariah dan hikmah tersembunyi implementasi syariah dari hukum-hukum Allah. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri memiliki 5 pedoman untuk kemaslahatan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya yaitu yang pertama, hif'ad-din atau memelihara agama menjadi hak at-tadayun atau hak beragama, di mana yang dimaksud dalam hak ini adalah bahwa kewenangan untuk beribadah dan memperhatikan perintah-perintah agama. Hal ini juga mencakup kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah dan menjalin hubungan antara kelompok yang seiman atau berbeda keyakinan untuk menceritakan suasana yang mendukung keberagamaan. Yang kedua yaitu hifz an-nafs atau menjaga jiwa menjadi hak al-hayat atau hak hidup, di mana dengan adanya hak ini maka sepatutnya diarahkan untuk membangun nilai kehidupan yang berkualitas, baik secara pribadi ataupun dalam lingkup masyarakat. Hal ini juga bukan hanya sekedar sarana dalam pembelaan diri, karena pada dasarnya hak hidup juga perlu disesuaikan pada perbaikan kehidupan manusia secara keseluruhan, bukan bersifat fragmen. Yang ketiga yaitu hifz al-aql atau memelihara akal menjadi hak al-ta'lim, hak mendapatkan pendidikan, di mana dalam hak ini juga kita harus menghormati akal, tidak terbatas pada pertahanan kemampuan akal untuk mengecualikan penderitaan gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran. Dengan alasan ini juga mempertahankan orientasi yang dimaksud untuk memenuhi perolehan pengetahuan bagi setiap individu dalam masyarakat, perlindungan terhadap karya cipta, karya intelektual, dan ciptaan individu lainnya yang merupakan kategori perlindungan karena suatu alasan. Yang keempat yaitu hifz al-mal menjadi hak al-amal, hak bekerja, di mana hak ini juga tidak sekedar diartikan sebagai untuk melindungi harta dari gangguan pihak lain. Hak ini juga diartikan sebagai hak individu untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal, seperti bekerja. Dalam pengertian yang luas, hak ini memberikan kekuasaan seseorang untuk menyediakan lapangan kerja bagi individu lainnya, karena setiap orang dapat menikmati hak kekayaannya dalam kehidupan agar meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah hifz al-ird atau memelihara kehormatan atau keluarga dan keturunan. Tidak hanya sekedar usaha menjaga prestasi diri serta keluarga dari tudingan dan gunjingan orang lain. Konservasi, adaptasi, dan adat budaya merupakan bidang terpenting dalam memelihara kehormatan dan status masyarakat. Dalam kerangka yang lebih umum, menjaga kehormatan dan martabat bangsa dan adalah termasuk dalam pembahasan hak membela kehormatan. Konsep marketing berbasis makosid syariah Imam Al-Ghazali. Dalam kegiatan ekonomi, fokus pemasaran esensi terdapat 3 tahapan sekaligus aspek penting, yaitu yang pertama, tahapan di mana marketer mempersiapkan metode pemasaran untuk tujuan memaksimalkan laba. Yang kedua, pelaksanaan dari rancangan yang telah disusun secara sistematis. Yang ketiga, proses evaluasi terhadap pola pemasaran yang telah dijalankan. Konsep makosid yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali ini dapat diaplikasikan pada 3 tahapan tersebut. Makosid syariah yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dominan bagi para marketer juga sebagai tolak ukur dalam pertimbangkan efeknya bagi konsumen, sehingga tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud. Dalam menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen,
Seorang marketer perlu mempertimbangkan secara jujur dan penuh tanggung jawab pada produk tersebut, tidak mengintervensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi maslahat dasar manusia. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa pemasar telah berusaha mengarahkan konsumen untuk secara selektif membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Al-Maqasid syariah harus diperhatikan pemasar dalam proses pemasaran dengan memperhatikan pola perilaku konsumen. Berdasarkan pada penilaian ini, konsumen dapat memprioritaskan aspek kebutuhan di atas aspek keinginan, seperti pengaturan batasan kelas untuk kebutuhan primer, kemudian sekunder atau hajiyat, dan untuk kebutuhan tersier atau tahsiniyat. Menyelamatkan orang dari kesulitan nalar Islam memiliki keistimewaan dibanding nalar ekonomi konvensional. Karena dari perbedaan tersebut terdapat filosofi inti dan dimensi waktu. Konsep kebutuhan daripada keinginan saat mencapai maslahah menjadi parameter di mana kebutuhan dapat diukur lebih dari keinginan. Pertimbangan ini bertujuan agar konsumen lebih termotivasi menghindari kebutuhan yang setara. Model penargetan dan perhatian pemasar terhadap aspek kebutuhan dan keinginan yang wajar bagi konsumen dapat menghasilkan perilaku konsumen ahsan dan falah yang lebih baik, yaitu kesuksesan masa depan yang mengutamakan aspek spiritual menjadi prioritas, mengabaikan aspek material. Jadi inti konsep digital marketing pemikiran Imam Al-Ghazali ini yaitu bahwa etika dan moral perilaku ekonomi yang beroperasi di pasar memainkan peran yang sangat menentukan, khususnya terkait dengan konsep pemasaran dalam mencari keuntungan. Konsep Maqasid Syariah Al-Syatibi tidak hanya konsep Maqasid Syariah Al-Ghazali saja, namun ada konsep Maqasid Syariah Al-Syatibi di mana memiliki gagasan bahwa hakikat Maqasid Syariah adalah keutamaan. Secara etimologis, kata maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kebermanfaatan, kebaikan, dan kegunaan. Dalam Maqasid Al-Syatibi ini dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu yang pertama kembali pada tujuan syariah pembuat hukum, yang kedua kembali pada tujuan mukallaf. Pada sudut pandang Maqasid syariah ini berkaitan dengan tujuan Allah dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, yang mana tujuannya supaya dipahami dan dilaksanakan oleh manusia yang dibebani oleh syariat. Sedangkan pada sudut pandang Maqasid al-Mukallaf yaitu supaya manusia memahami esensi dari hikmah syariat tersebut. Adapun 3 poin dari Imam Al-Syatibi ini untuk tujuan awal syariah yang berkaitan dengan hakikat dari Maqasid syariah itu sendiri, yaitu yang pertama, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami melalui maslahat yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, syariah sebagai hukum taklif pembebanan yang harus dikerjakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga yaitu membawa manusia di bawah naungan hukum. Adapun cara Imam Al-Syatibi ini memahami Maqasid syariah yaitu menganalisis susunan kata perintah dan larangan, menganalisis lafal yang terkandung dalam perintah dan larangan, dan sikap diam Allah, artinya al-sukut an syar'iyati al-amal. Karena cara pertama adalah menganalisis susunan kata dan larangan perintah dalam Al-Quran, dan menganalisis alat cetak yang terlihat atau tidak. Karena menurut Imam Al-Syatibi ini, apa yang tertulis harus diikuti, karena itulah tujuan hukum yang harus dicapai. Misalnya dalam kasus jual beli, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat satu sama lain. Selanjutnya, manfaat Maqasid syariah dan fungsi Maqasid syariah. Seseorang faqih dan musfri wajib mengetahui Maqasid syariah sebelum mengeluarkan fatwa.
di mana seseorang faqih juga harus mengetahui tujuan Allah, karena dalam setiap syariat, agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah, tidak terjadi sesuatu hal, misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan dahruriyat manusia, tapi dihukum sunnah atau mubah. Adapun manfaat maqasid syariah dalam lembaga fikih organisasi konferensi Islam menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqasid syariah, karena maqasid syariah memberikan manfaat yang dimana bisa mengetahui nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif. Yang kedua, bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqasid syariah sebagai salah satu standar. Yang ketiga, memahami ma'alat atau pertimbangan jangka panjang, kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum-hukum Allah. Penerapan maqasid syariah dalam ketentuan ekonomi syariah. Adapun beberapa penerapan maqasid syariah dalam ekonomi syariah yaitu memiliki 3 aspek. Yang pertama, setiap kesepakatan harus jelas. Karena setiap kesepakatan bisnis harus jelas itu diketahui oleh pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan antara mereka. Untuk mencapai target ini, syariat Islam memberlakukan ketentuan tausik atau pengikatan dalam akad muamalah maliyah, seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat, disaksikan, dan boleh bergaransi. Maqasid syariah tersebut sesuai juga dengan prinsip dalam perdagangan yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka, karena prinsip ini juga memiliki makna yang luas karena lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dan yang kedua adalah setiap kesepakatan bisnis harus adil, karena dalam prinsip ini yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikan dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkan dengan cara yang halal, dan menunaikan kewajiban hak hartanya. Ibnu Asyur pun menjelaskan bahwa adil dalam bisnis adalah bagaimana berbisnis mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang tidak menzalimi orang lain, baik dengan cara komersil ataupun non-komersil. Dan yang terakhir adalah harta harus terdistribusi, karena harta itu harus terdistribusi dan tidak bisa oleh seluruh lapisan masyarakat, baik bentuk konsumsi ataupun distribusi. Islam melarang setiap bentuk praktik riba karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap sesama, dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang, termasuk harta orang-orang yang membunuhnya. Demikian, itu tadi adalah pemaparan materi saya. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.